katanya di sini pasukan timnas Indonesia viral di Vietnam. Kerana apa guys? So mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya hendak merencanakan satu lagi video daripada channel iaitu Garuda Space. Kini subscribernya adalah 13,000 orang. Jangan lupa pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda juga kepada Garuda Space guys. So tajuk yang kita hendak reactionkan hari ini iaitu katanya, kalau di thumbnail katanya iaitu Timnas Indonesia viral di Vietnam, tetapi tajuk untuk reaction kita iaitu jadi headline news. Headline news itu maksudnya itu jadi tajuk utama di sanalah, surat khabar di sana ya. So, public Vietnam tak habis fikir dengan pemain timnas Indonesia, mental baja. Wow guys, itu maknanya orang-orang di Vietnam sana tak habis-habis fikir tentang pemain timnas Indonesia guys. Kenapa guys? So, mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya. Kekalahan Indonesia atas Thailand di partai final Piala AFF 2020 menjadi sorotan tersendiri di negara Vietnam. Mereka tidak habis pikir dengan nyali dan mental pemain timnas Indonesia. Dan kini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Ya. Media Vietnam The Tao 247 kaget para pemain timnas Indonesia tetap tersenyum setelah kalah agregat 2-6 dari Thailand di leg kedua final Piala AFF 2020. Mereka menilai apa yang ditujukan personal timnas Indonesia sangat jarang terjadi, mengingat biasanya pemain-pemain yang timnya merasakan kekalahan di final bakal menangis. Pemain-pemain Indonesia masih bergembira usai 6 kali kalah di final Piala AFF. Indonesia mencatat rekor menyedihkan di Piala AFF dengan menjadi tim pertama yang 6 kali berturut-turut kalah di final. Ya guys, kalau kita ikut rekod Indonesia daripada dulu hingga sekarang, Indonesia sudah 6 kali masuk ke final untuk iaitu Piala AFF, tetapi ialah tiada rezeki. Tetapi jangan risau guys. Kami di Malaysia dan anda di Indonesia sentiasa mendoakan supaya mana tahu untuk tahun ini AFF akan dimulakan semula dan Malaysia dan Indonesia akan bertemu di final. Tak apa, kalah dan menang itu belakang kira. Yang penting masuk final. Itu yang paling penting guys. Tulis The Tao 247. Kelar pertandingan lawan Thailand, tidak ada raut sedih di wajah Asnawi Magwalam dan kawan-kawan. Mereka tegar meski harus menghadapi kenyataan pahit tersebut. Ketimbang larut ke dalam kesedihan, Witan Sulaiman dan kawan-kawan memilih berfoto bareng. Mereka paham Piala AFF 2020 bukan akhir dari segalanya. Berhubung mayoritas pemain masih berusia di kisaran 20 hingga 23 tahun, karir mereka di timnas Indonesia masih panjang. Selain masih bisa tampil di level U23 seperti Piala AFF U23, SEA Games hingga ASEAN Games tahun ini, mereka juga dapat turun di ajang senior, yakni kualifikasi Piala Asia 2023 dan Piala AFF 2022. Karena itu tidak ada waktu bagi Egy Maulana Fikri untuk bersedih. Selanjutnya pada 14 hingga 22 Februari 2022, Sintayong akan membawa timnas Indonesia turun di Piala AFF U23 2022 yang akan digelar di Kamboja. Di Kamboja guys. Setidaknya ada 9 pemain jebolan Piala AFF 2020 yang dapat turun membela timnas Indonesia di Piala AFF U23 2022. Jumlahnya bisa lebih banyak lagi jika nama-nama di bawah ini dilepas sang klub masing-masing. Mereka ialah Egy Maulana Fikri dari FK Senegal, Witan Sulaiman dari Legia Gedang Polandia, Elkan Bakot dari Ipswich Town U23 Inggris, dan Asnawi Magwalam dari Ansan Krides Korea Selatan. Namun melihat kondisi terkini, Sintayong condong mengandalkan pemain-pemain yang berkarir di tanah air saat turun di Piala AFF U23 2022. Di Piala AFF U23 2022, timnas Indonesia bergabung di grup B bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. Hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U23 2022. Jadi, apakah Sintayong sanggup bawa timnas Indonesia berjaya di serangkaian turnamen yang diikuti pada tahun 2022?
Benar. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada Garuda Space guys. Katanya di sini jadi headline news public Vietnam tak habis fikir dengan pemain timnas Indonesia mental baja guys. Seperti yang dipikir ataupun selalu disebut-sebut oleh iaitu public Vietnam. Bagaimana pasukan Indonesia walaupun sudah kalah dengan Thailand dengan agregat 6-2 ataupun 2-6 tetapi pemain-pemain Indonesia tetap muka senyum dan sentiasa gembira, tidak ada menunjuk kesedihan pun walaupun kalah di dalam final. Itulah saya katakan mental baja. Itu orang panggil mental baja guys. Kita harus menerima kekalahan. Masuk final tu pun dah kira bagus guys. Malaysia lagi lah dalam kumpulan dah kalah. Nak cakap apa? Sekarang saya cakap lebih-lebih kan orang Malaysia lain marah kat saya, tapi memang itulah hakikatnya. Malaysia dalam kumpulan dah kalah. Yang Indonesia walaupun dia kalah di final dengan Thailand, tetapi dia tempat kedua di dalam final. Siapa yang masuk final adalah antara yang terhebat. Kalah dan menang itu lain cerita. Itu mungkin nasib tidak menyebelahi Indonesia, tetapi walau bagaimanapun saya respect sebab Indonesia boleh pergi ke final daripada bimbingan Sintayong. Dan saya yakin untuk kali ini, untuk AFF yang akan datang ini, saya tahu Sintayong akan lebih memperkuatkan lagi pasukan-pasukan timnas Indonesia. Mungkin boleh pergi ke final dan mungkin boleh juara untuk AFF 2023 ini nanti. Saya yakin guys, saya yakin. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng. Tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya mereactionkan untuk anda semua. Jaga diri anda, keluarga anda, ibu bapa anda, terutamanya juga anak isteri anda. Assalamualaikum. Bye-bye.